Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Oke teman-teman, bagi yang menonton video ini, saya doakan semoga sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit. Bagi yang sedang sakit, saya doakan semoga segera diangkat sakitnya dan segera diberi kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya bakal ngebahas tentang perbedaan antara koaksial kabel dengan fiber optik. Nah, yang dimana kedua kabel tersebut banyak digunakan perusahaan telekomunikasi sebagai transmisi layanan mereka, ya kan? Kita mulai dari fiber optik dahulu nih. Oke, fiber optik apa itu sebenarnya? Oke, di sini fiber optik adalah kabel yang terbuat dari serat kaca, dari inti core-nya itu terbuat dari serat kaca, ya kan? Dan proses transmisi datanya itu menggunakan cahaya, ya kan? Jadi kenapa fiber optik dapat mentransmisi data sebesar 1 GB per second, ya kan? Ya karena dia itu menggunakan cahaya, ya kan? Dari LED cahaya itu, jadi sangat cepat sekali. Berbeda dengan koaksial kabel, ya kan? Kalau koaksial kabel itu dia masih menggunakan aliran listrik, ya kan? Jadi batas maksimalnya itu cuma sampai dengan 500 MB per second, ya kan? Nah, jadi untuk keunggulan kabel optik, ya kan, dia itu minim risiko, ya, minim keamanannya tuh lebih terjamin, ya kan? Pada saat terjadi konsleting, ya kan, dia aman karena tidak ada aliran listrik, ya kan, murni dari cahaya, tidak ada aliran listrik sama sekali. Berbeda dengan koax kabel, ya kan. Kalau koaksial kabel dia menggunakan aliran listrik, jadi sangat riskan terhadap konsleting dan medan elektromagnetik, ya kan. Terus fiber optik sendiri dia mampu mentransmisikan data sejauh 3000 meter itu tanpa penguat sinyal. Berbeda dengan koaksial kabel. Kalau koaksial kabel dia masih perlu penguat sinyal, ya kan? Terus dari sisi efisiensinya juga lebih efisien fiber optik, ya kan. Terus dia juga ringan, ya kan, karena memang terbuat dari serat kaca. Berbeda dengan koaksial, ya kan. Kalau koaksial kabel yang tembaga itu, ya kan, dia sangat berat karena emang kabelnya terbuat dari tembaga, ya kan. Sementara kabel optik enggak. Dari sisi ketahanan fiber optik juga aman terhadap cuaca. Jadi maupun ada petir, ya kan, atau hujan lebat gitu, jadi kualitas layarnya tetap stabil, nggak terpengaruh, ya kan, nggak terpengaruh sama sekali. Berbeda dengan koaksial kabel. Kalau koaksial kabel yang tembaga itu pada saat terjadi petir atau hujan lebat itu biasanya itu layanannya kayak nyendat gitu, ya. Misalkan kita sedang pakai untuk telepon gitu kan, kadang itu putus-putus suaranya. Kalau misalkan buat browsing internet itu kadang buffering, ya kan. Terus pada saat kita menonton TV itu efeknya kadang renyah, banyak semutnya gitu. Tapi berbeda dengan kabel optik, fiber optik itu dia tidak terpengaruh sama cuaca, ya kan. Medan elektromagnetik dia gak terpengaruh sama sekali karena nggak ada aliran listrik, dia itu murni dari cahaya sebagai transmisi datanya itu. Perantara transmisi data maksud saya. Terus dari sisi kekurangan fiber optik, ya, kalau menurut saya sih instalasinya, ya, instalasi dan maintenance-nya, karena cukup mahal. Cukup mahal maintenance untuk fiber optik itu, karena pada saat terjadi putus, ya kan, kabel core-nya itu putus, ya kan, kita tuh untuk melakukan penyambungan harus ada alat khusus namanya splicer, ya kan. Dan itu harganya nggak murah, ya. Kurang lebih kisaran 90 sampai 100 juta. Itu untuk alat sambungnya, ya kan.
Sedangkan untuk koaksial kabel dia unggulnya di sini nih ya kan. Dari sisi maintenance-nya, instalasinya dia nggak ribet ya kan. Misalkan kabel kabel tembaganya putus kan cukup kita lilit-lilit gitu kan istilahnya. Ya yang penting hidup kan gitu ya, kasarnya kan begitu. Kalau untuk fiber optik nggak bisa seperti itu. Jadi harus teliti, harus jeli, harus hati-hati. Berbeda dengan koaksial gitu kan. Mungkin unggulnya koaksial kabel di situ ya, karena kalau untuk lain-lain itu dia kalah sama fiber optik. Dari segi kualitas layanan dia kalah ya kan, besaran transmisi datanya dia kalah, kecepatannya pun kalah ya kan, dia kalah terhadap area lingkungan nih. Misalkan terjadi petir juga maksudnya tuh cuaca sedang hujan lebat terus petir gitu kan, untuk koaksial dia juga terpengaruh ya kan, sementara untuk fiber optik enggak gitu kan, dia enggak terpengaruh dengan medan elektromagnetik untuk fiber optik ini. Jadi teman-teman yang di rumah misalkan berlangganan jasa internet ya, wifi gitu kan, alangkah baiknya supaya migrasi ya atau beralih ke fiber optik, karena sudah terjamin kualitas layanannya pasti bagus ya kan, stabil, cocok buat di era digital sekarang ini ya kan, yang apa-apa butuh satset lah ya kan, dibutuhkan cepat gitu kan ya, cocoknya itu menggunakan fiber optik ya kan. Terus ya pokoknya minim resiko lah, nggak takut harus kena konsleting pada saat kita keluar ya kan, kita tinggal nih takut nanti routernya terbakar atau segala macam, enggak, karena dia ya emang cahaya sebagai transmisi datanya, nggak ada aliran listrik sama sekali, nggak ada gitu kan. Oke, sekian video tentang perbedaan antara koaksial kabel dengan fiber optik ya kan. Setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi untuk kedua jenis kabel ini itu sangat jauh, pokoknya lebih efektif menggunakan fiber optik dibanding dengan koaksial. Makanya yang belum migrasi ke optik mending buru-buru gitu kan, mantap pokoknya, kualitas layanannya tuh terjamin. Oke, makasih teman-teman.